Oke, ada satu pertanyaan yang mungkin menarik untuk saya bahas, itu tentang pekerjaan. Ketika kamu berada di pekerjaan yang toksik, lingkungan yang toksik, bos yang toksik, better keluar atau stay? Dan dari sini mungkin saya bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan ilmu yang saya miliki. Pertama, saya mau bilang dulu, gak ada perusahaan yang 100% bebas orang toksik, nggak ada. Bebas bos yang nggak toksik itu nggak ada. Kamu mau cari sampai ujung bumi pun kamu akan nggak pernah ketemu perusahaan yang 100% nyaman, 100% bebas orang toksik. Itu nggak ada, karena bumi ini tempat orang-orang toksik gitu loh. Kamu gak akan mendapatkan pekerjaan yang 100% sempurna, karena setiap pekerjaan itu tanggung jawab. Kalau kamu masih cari yang enaknya doang, berarti kamu belum dewasa. Yang salah kamu, karena pola pikirmu masih pola pikir sekolah. Karena semakin kamu beranjak dewasa, harusnya kamu ngerti sisi nyamanmu tuh akan terkikis. Mungkin saat sekolah kamu masih nyaman dengan teman-temanmu, masih bisa ibaratnya tawa-tawa lah. Kuliah pun kamu masih bisa tertawa, tapi kamu sudah dihadapkan oleh tanggung jawab. Kamu akan mungkin kehilangan beberapa teman karena kamu fokus studi. Kamu pagi sampai malam melakukan tanggung jawabmu, apalagi di tempat kerja. Tempat kerja itu tempat dimana kamu dibayar untuk mempekerjakan sesuatu, bukan untuk nyaman. Kalau kamu masih indikatornya cari yang nyaman, cari yang fleksibel, yang bisa seimbang, itu nggak ada. Itu step pertama yang harus kamu ketahui. Nggak ada tempat bekerja yang nyaman 100% enggak. Pasti karena kamu akan ditemui oleh situasi-situasi yang bikin kamu nggak nyaman. Mungkin senioritas, mungkin atasanmu, teman kerjamu, itu selalu ada gitu loh. Kedua adalah kalau kamu bekerja di perusahaan A gitu misalnya, kamu melakukan yang terbaik selama 5 tahun. Kamu harus ngerti tuh, kamu bekerja kan kamu bayar harga. Apa benefit yang kamu dapatkan setelah 5 tahun bekerja di situ ya? Ini bukan tentang gaji, bukan tentang pertambahan gaji, kenaikan gaji, tapi ini tentang kapasitasmu. Kalau kamu bekerja 5 tahun di situ, kamu lebih jago enggak? Kamu lebih bisa menghandle emosi enggak? Kamu lebih bisa public speaking enggak? Komunikasimu lebih bagus enggak? Skill-skillmu lebih jago enggak? Kalau kamu mengalami perkembangan, grow karena pekerjaan itu artinya kamu worth it gitu loh. Pekerjaan itu worth it, dan benefit itu bisa menutup semua toksik yang ada, asalkan toksiknya masih dalam batas wajar. Kalau toksiknya teman kerjamu, toksik bosmu itu lebih gede dari benefitnya, itu nggak sehat gitu. Aslinya sesederhana itu, kamu bekerja untuk lebih pinter, lebih kaya, lebih pengalaman. Nggak ada kamu bekerja untuk nyenengin diri sendiri. Itu kan kerja, bukan sekolah gitu loh, bukan bermain. Kamu kalau sudah dewasa harusnya ngerti gitu loh. Kamu bekerja untuk nggak nyaman. Kalau kamu pengen nyaman, ya itu kamu bermain aja, nggak usah kerja gitu. Jadi gitu, indikatornya adalah grow, bukan seberapa kamu nyaman. Karena yang namanya pekerjaan itu nggak ada yang gampang. Semakin tinggi gaji seseorang, semakin tinggi tanggung jawabnya, dan semakin berat kamu dituntut untuk banyak hal. Kamu harus tahan banting, kamu harus bisa menghargai klien dengan beribu-ribu karakter gitu. Kamu harus menghargai atasanmu, walaupun itu menyebalkan gitu. Cuma ya itu fakta dunia bekerja itu seperti itu. Beda jauh dengan kuliah. Karena pekerjaan itu kamu dibayar untuk melakukan sesuatu, jasamu itu dibayar, keterampilanmu itu dibayar. Jadi mau tidak mau kamu harus menjalani itu. Sebetulnya sesimpel itu. Kalau kamu mengalami grow, ya udah lanjutkan. Asalkan toksiknya temenmu, toksiknya bosmu itu masih kamu bisa hadapi. Kalau nggak bisa dihadapi gimana, ya udah lepas. Kamu bisa pindah, kamu bisa pivot, terserah. Yang penting kamu grow gitu loh, dalam 5 tahun, 10 tahun skillmu nambah, duitmu nambah gitu. Sesimpel itu, sesimpel grow dan bisa survive.